Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Selamat beraktivitas dan terima kasih atas dukungannya selama ini. Semoga semua sobat F007 selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Pada part sebelumnya, Xiaoyan akhirnya diinstruksikan Zhonggu untuk memasuki arena. Walaupun Long Biao mempengaruhinya agar menyerah, namun Xiaoyan menanggapinya dengan pukulan yang membuatnya jatuh. Setelah beberapa konfrontasi dan memasuki domain Dewa Abadi, Long Biao akhirnya harus mengakui kekuatan Xiaoyan. Long Biao dikalahkan begitu cepat, dan itu tentu saja membuat mata tidak percaya muncul di seluruh wajah orang-orang yang ada di aula budak Dewa Suro. Apalagi Long Biao masihlah orang kuat di langkah ketujuh keabadian Kaisar. Sementara momentum yang dipancarkan oleh Xiaoyan hanya di langkah ke-6. Tidak peduli seberapa kuat Xiaoyan, namun dengan perbedaan level kekuatan di antara mereka, seharusnya Xiaoyan akan sulit membuat pertarungan itu menjadi seimbang, apalagi sampai memenangkan pertarungan dalam waktu yang singkat. Melihat adegan ini, Jin Chang mengerutkan keningnya dan dia mencurigai Long Biao telah mengkhianatinya. Sepertinya saat ini Jin Chang tidak terima jika Long Biao mengaku kalah, namun akan sangat disayangkan jika Jin Chang Daoshi membiarkan Long Biao sang budak dewa langkah ke-7 tewas dalam pertandingan. Mengapa seorang budak dewa dari langkah ke-9 harus mengambil tindakan seperti ini? Mata Jin Chang terlihat serius dan dia mengepalkan tinjunya sambil menatap Xiaoyan dengan niat membunuh yang kuat. Jika dia tidak mengaku kalah sekarang, maka Xiaoyan akan benar-benar membunuh Long Biao. Mengapa tuanmu tidak mau mengakui kekalahan? Xiaoyan tersenyum pahit. Saat ini tindakannya sudah sangat serius dan Long Biao terlihat telah memuntahkan seteguk darah. Meskipun lukanya yang sangat serius dapat pulih dengan cepat, namun dapat dilihat di matanya bahwa Long Biao sudah tidak memiliki keinginan lagi untuk bertarung. Sungguh kekuatan fisik yang kuat. Aku menyerah sekarang. Hanya saja selanjutnya saudaraku ini harus menghadapi langkah ke-9. Aku hanya bisa mendoakan, semoga saudaraku beruntung. Saat ini Long Biao sebenarnya tersenyum tipis dan berbicara perlahan dengan Xiaoyan. Mendengar kata-kata ini, Xiaoyan tidak menanggapinya dan terus berjalan perlahan menuju Long Biao. Saat berikutnya, Jin Chang mengangkat tangannya tinggi-tinggi seolah-olah akan memberikan pukulan terakhir. Jin Chang terus memandangi Long Biao yang sebelumnya telah memenangkan banyak pertandingan untuknya. Sebelum posisinya ditukar dengan Raja Roh Tianxun, Long Biao adalah kekuatan tempur terkuat Jin Chang. Dia berpikir dengan kekuatan Long Biao yang berada di langkah ke-7, seharusnya cukup untuk menghancurkannya. Tetapi faktanya, Jin Chang dikalahkan dan masih tidak terima dengan kenyataan yang ada. Apakah Long Biao harus mati dalam pertarungan seperti ini? Sambil menggertakkan gigi, dia mengangkat tangannya lalu memberikan tanda menyerah. Di akhir pertempuran ini, budak dewa Zhonggu Daoshi menang. Sebuah suara nyaring terdengar di seluruh arena, dan di saat yang sama, Xiaoyan segera menarik lengannya dan menatap Long Biao. "Bersiaplah untuk mengganti tuanmu," kata Xiaoyan dengan nada lembut. Long Biao sedikit terkejut saat mendengar kata-kata ini. "Meskipun tubuhmu kuat,
Namun kekuatan budak dewa nomor 1 ini sangat menakutkan dan jelas tidak biasa. Saudaraku harus berhati-hati, dia mungkin tidak akan menahan dirinya. Long Biao berkata perlahan dan dia bahkan memberitahu Xiaoyan saat ini. Kembalilah ke sini jika kamu tidak ingin menjadi sampah. Pada saat ini, teriakan marah Jincang mulai bergema. Saat ini Long Biao mulai berdiri dan mengepalkan tinjunya ke arah Xiaoyan, lalu menarik diri dan pergi. Kegemparan yang luar biasa bergema lagi di aula budak dewa Suro. Bagaimanapun, mereka masih tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Setelah Long Biao dikalahkan dan meninggalkan lapangan, keributan kali ini bahkan menjadi lebih keras dibandingkan saat Jin Dongming dikalahkan, karena sebagian besar orang menjagokan Jinchang Daoshi. Sebelumnya mereka merasa bahwa Jinchang pasti menang, apalagi Long Biao juga sangat terkenal di aula budak dewa Suro. Sejauh ini dia belum pernah kalah, sehingga saat melihat kekalahan Long Biao itu langsung membuat orang-orang ini tidak bisa duduk diam. Aku bertaruh 2000 poin kontribusi dan itu merupakan aset keluargaku. Bagaimana mungkin ada kesalahan seperti itu dalam permainan yang seharusnya bisa dimenangkan? Kekuatan macam apa yang sebenarnya dimiliki oleh budak dewa Zhonggu ini? Dia mengalahkan Long Biao hanya dalam waktu kurang dari 1 batang dupa. Hanya sedikit penganut Tao yang pernah berpartisipasi dalam tantangan budak dewa sebelumnya. Mungkinkah kedua budak dewa ini merencanakan sesuatu? Namun kurasa itu tidak mungkin. Aula budak dewa Suro sekarang dipenuhi dengan suara-suara yang belum percaya dengan pemandangan di depan mereka dan petarung yang tak terhitung jumlahnya. Long Biao ini pasti sengaja membiarkan dirinya kalah. Saat ini, suara yang sebelumnya memarahi Zhonggu sepertinya berhenti tiba-tiba. Semua keadaan telah berubah saat ini, dan semua mata tertuju pada Jinchang yang berada di lantai pertama. Tatapan banyak sosok terkunci pada tempat Jinchang berada, dan mata mereka memancarkan tatapan marah. Long Biao yang sedang duduk bersila untuk menyembuhkan lukanya memandang ke arah Jinchang. Jinchang Daoshi tidak akan menyerah begitu saja. Jika Jinchang Daoshi menyerah, bukankah semua poin kontribusinya akan hilang? Jangan khawatir. Pernahkah kalian mendengar bahwa Jinchang Daoshi baru-baru ini mendapatkan budak dewa langkah ke-9? Bahkan jika budak dewa Long Biao tidak mampu mengalahkannya, namun seharusnya budak dewa langkah ke-9 ini tidak mungkin dapat dikalahkan oleh budak dewa Zhonggu. Di tengah keributan itu, seseorang yang berpengetahuan segera menyebarkan berita tentang kejadian sebelumnya di aula semua orang suci. Long Biao, apakah kamu melakukannya dengan sengaja atau kamu memang benar-benar kalah? Jinchang bertanya dengan suara rendah. Aku benar-benar tidak berdaya. Jika Tuan tidak menyelamatkan hidupku, maka hidupku akan musnah di tangannya. Long Biao ragu-ragu sejenak dan berkata perlahan. Dia tidak menjelaskan secara detail dan tidak memberitahu detail kekuatan Xiaoyan yang dianggapnya terlalu menakutkan. Kamu benar-benar tidak berguna. Bagaimana mungkin senjata sekuat pedang dewa pembunuh iblis dan gendang guntur perebut hati tidak bisa menghadapi lawan seperti itu? Apalagi kekuatannya lebih rendah dari milikmu. Namun mengapa dia mampu menghadapinya? Setelah aku memenangkan pertandingan kali ini, kamu akan menjadi seperti mereka dan kamu akan menjadi asisten. Kamu juga tidak layak mendapatkan senjata seperti ini lagi. Ada banyak sosok yang berdiri di belakang Jinchang Daoshi. Mereka semua adalah budak dewa Jinchang dan kekuatan mereka juga tidaklah rendah. Oleh karena itu, kekuatan dan kemampuan Jinchang di antara para penganut Tao termasuk yang teratas sekarang. Dia juga memiliki langkah ke-9, sehingga kekuatan Jinchang telah ditingkatkan lagi. Setelah mengambil alih 2 budak dewa Zhonggu,
aku akan benar-benar menjadi nomor 1 di antara para penganut Tao. Jinchang menggertakkan giginya dan kemudian menatap Tianxun yang tampak tanpa ekspresi, seolah-olah dia belum menyerah saat ini. Tianxun, pergilah dan kalahkan orang yang ada di arena itu. Kamu tidak boleh gagal. Jika tidak, pikiran Jinchang bergerak saat dia berbicara dan leher Tianxun tiba-tiba menyala. Tanda budak di lehernya begitu panas sehingga menyebabkan energi dan darah di tubuhnya melonjak. Tianxun sebenarnya berniat menghilangkan kendali atas tubuhnya, namun mata Tianxun tiba-tiba membeku. Semua kekuatan yang ada di tangannya justru menyebabkannya kehilangan kendali dan bahkan mengandung kekuatan penghancuran diri. Walaupun Tianxun memiliki jantung biru, namun dia sepertinya takut akan penghancuran diri ini. Sial, segel ini sangat aneh. Jika semua tubuhku hancur dengan sendirinya, maka kekuatanku pasti akan turun lagi dan terobosan menuju keabadian dewa akan semakin jauh. Tianxun bergumam di dalam hatinya dan matanya tiba-tiba menatap Xiaoyan yang sedang memakai topeng. Saat Tianxun merasakan auranya, dia sedikit mengerinyit. Hanya langkah kelima. Tianxun sepertinya menyadari adanya keanehannya. Lalu dia menoleh melihat ke arah Long Biao yang membuatnya merasa ada yang salah. Kekuatan orang ini sudah berada di langkah ke-7 keabadian Kaisar. Namun mengapa dia bisa kalah dari langkah kelima itu? Tianxun menilai dari pertempuran tadi sangat sedikit kekuatan abadi yang telah dilepaskan. Dan dia menjadi semakin merasa ada yang aneh. Mungkinkah dia memiliki tubuh yang abadi? Tianxun berpikir di dalam benaknya dan bertanya-tanya, bagaimana mungkin tubuh abadi yang unik bisa muncul begitu sering? Tianxun, kenapa kamu belum pergi? Apakah kamu ingin merasakan kekuatan segel budak dewa? Melihat Tianxun tidak bergeming, alis Jinchang berkilat dengan tatapan marah. Meskipun Jinchang memarahi Tianxun dengan keras, namun dia tidak lagi terlihat sombong. Sekarang tidak ada cara baginya untuk melarikan diri, dan dia hanya bisa mendengarkan kata-kata Jinchang. Untuk saat ini, dia harus membunuh sosok langkah kelima yang ada di arena sesuai perintah Jinchang yang sudah menjadi tuannya. Tianxun mengambil satu langkah ke depan dan segera menangkupkan tinjunya ke arah Jinchang. Alis Jinchang terangkat sedikit merasa lega dan dia mengangguk sedikit. Saat berikutnya, sosok Tianxun perlahan terbang keluar, namun dia tidak berubah menjadi pelangi panjang dan tidak menunjukkan momentum yang kuat. Namun saat dia keluar, perasaan menindas dari tubuhnya sudah menyebar di seluruh aula budak Dewa Suro. Orang kuat dari langkah ke-9. Tekanan semacam ini memang benar layak menjadi budak dewa di langkah ke-9. Selama ini, jarang dapat ditemukan budak dewa langkah ke-9 di seluruh dunia kuno dewa abadi dan iblis. Dengan budak dewa ini, Jinchang Daoshi pasti akan memiliki kejayaan tidak terbatas di masa depan. Suara dari kerumunan mulai tersebar ke sekitarnya. Bagaimanapun, langkah ke-9 keabadian Kaisar bukanlah eksistensi yang mudah ditangani. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.